Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Aulia dari Politeknik Kesehatan Pontianak, jurusan Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang materi yang berjudul hipotesis. Halo, perkenalkan lagi, nama saya Delvi Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hipotesis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian hipotesis. Kalau berdasarkan asal kata, hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yakni hupo dan tesis. Hupo adalah sementara, sedangkan tesis adalah pernyataan atau teori. Sehingga hipotesis adalah pernyataan sementara. Inilah praduga penelitian terhadap masalah penelitian. Namun, hipotesis ini bukanlah kebenaran, karena praduga hipotesis bisa benar dan bisa juga salah. Selanjutnya, ada tujuan hipotesis. Yang pertama, memberikan penjelasan sementara tentang gejala. Yang kedua, memudahkan perluasan pengetahuan dalam bidang tertentu. Yang ketiga, memberikan pernyataan hubungan yang dapat diuji. Yang keempat, memberikan arah penelitian. Dan yang terakhir, memberikan kerangka untuk laporan penelitian. Jenis-jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Hipotesis ini berisi dugaan sementara dari masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal. Dan yang kedua, hipotesis komparatif. Jenis hipotesis selanjutnya, hipotesis komparatif dugaan sementara. Ini berisi perbandingan antara dua variabel penelitian. Dan yang terakhir, hipotesis asosiatif. Jenis hipotesis asosiatif yang terakhir adalah hipotesis asosiatif. Hipotesis ini adalah dugaan atau jawaban sementara atas hubungan dua variabel atau lebih. Selanjutnya, kegunaan hipotesis dalam penelitian. Yang pertama, memberikan batasan penelitian. Yang kedua, memperkecil jangkauan penelitian sehingga tidak melebar kemana-mana. Yang ketiga, membuat penelitian tetap pada jalur penelitian, yakni meneliti fakta dan hubungan variabel. Dan yang keempat, memfokuskan penelitian. Dan yang terakhir, memandu penelitian dalam pengujian dan penyesuaian antar fakta. Nah, dari sini kalian bisa memahami mengapa hipotesis penting dalam sebuah penelitian. Maka saat membuat penelitian, kamu harus merancang hipotesisnya agar penelitian tidak keluar dari jalur penelitian. Selanjutnya, ada ciri-ciri hipotesis yang baik. Yang pertama, harus menyatakan hubungan antara variabel penelitian. Yang kedua, sesuai fakta. Dan yang ketiga, berhubungan dengan ilmu dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, dapat diuji dengan nalar atau alat-alat statistika. Yang kelima, dinyatakan dengan sederhana dan terbatas. Tujuannya agar menghindari kesalahpahaman pengertian. Dan yang terakhir, dapat menerangkan hubungan fakta-fakta dan bisa dikaitkan dengan teknik pengujian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara membuat hipotesis. Setelah mengetahui ciri hipotesis yang baik, kamu harus paham bagaimana cara merumuskan atau cara membuat hipotesis. Untuk membuat hipotesis, seorang peneliti harus menggali banyak sumber informasi. Jadi, peneliti harus punya informasi yang banyak mengenai masalah yang akan dipecahkan. Caranya dengan membaca banyak sumber literatur. Dan kedua, peneliti harus mampu membaca keterangan atau informasi yang didapatkan. Tak hanya itu, penelitian harus mampu menemukan benang merah antara satu informasi dengan informasi lainnya. Ketiga, peneliti harus punya kemampuan untuk menghubungkan setiap fenomena yang ditemukan dan menyesuaikan dengan teori. Jadi, dari penjelasan saya yang tadi, saya ingin menyimpulkan bahwa hipotesis ialah sebuah pendapat atau opini yang kebenarannya masih diragukan.
dan masih harus diuji untuk membuktikan kebenarannya tersebut melalui sebuah percobaan. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang materi hipotesis. Sekian, terima kasih.